Ia mengambil selai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Yang menjalankan eksekusi perintah untuk mengurapi Hazael menjadi raja bukan Elia, tapi siapa? Elisa. Jadi ketika Hazael menerima firman yang disampaikan oleh Elisa, itu namanya dia sudah menerima pengurapan untuk ditabiskan, diurapi menjadi raja. Makanya dia bilang, aku telah melihat engkau akan menjadi raja atas Aram. Nah, sampai sini saya perhatikan. Karena roh yang sama yang ada pada Elia itu bekerja pada Elisa. Jadi roh yang sama, firman yang sama yang datang kepada Elia, firman yang sama yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Elisa. Utusan itu sudah pergi, kita masih ada dan kita akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan. Tapi pesannya sudah jelas. Firmannya endingnya jelas, keputusannya jelas, perintah-perintahnya jelas. Makanya saya dan saudara harus tetap di bawah pengurapan Roh Kudus supaya kita jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, kita lihat di pasal 92, Raja-Raja pasal 9. Yehu menjadi raja atas Israel. Ya kan? Di ayat 1. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ Yehu diurapi oleh seorang nabi muda yang disuruh oleh siapa? Oleh Elisa. Mari kita baca biar jelas. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, caralah Yehu bin Yosafat bin Ningsi masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkanlah isinya ke atas kepalanya dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, telah kurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan janganlah berlambat-lambat. Oke, sampai di situ. Jadi yang menjalankan perintah mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel adalah Elisa melalui salah seorang dari rombongan nabi. Perintahnya sama, jadi tidak terlepas, tidak keluar dari utusan, dari perintah awal dari yang Tuhan sampaikan kepada siapa? Kepada Elia. Jadi sama, roh yang sama yang membasmi penyembahan berhala secara massal di Israel itu Yehu. Nanti saudara baca tuh. Saudara baca sampai tuh. Yehu memusnahkan keluarga Ahab pasal yang ke-10 itu. Mulai dari pasal 9 dia sudah mulai melaksanakan. Jadi di zaman ini ada dua jenis pengurapan yang menyertai saya dan saudara. Pengurapan sebagai nabi untuk supaya kita memiliki demikianlah firman, dan pengurapan sebagai raja. Jadi raja itu berbicara soal otoritas, berbicara soal wewenang. Sampai sini bisa paham ya? Nah, saya lanjut. Utusan di zaman ini sudah pergi. Maka Wahyu 22 ayat 17 itu harus dikenapi, dikatakan roh dan pengantin perempuan. Mari kita baca Wahyu 22. Ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mau mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi tugas kita hanya menyerukan. Hanya menyerukan, mari, datanglah, terima. Tugas kita hanya menyerukan. Siapa yang ada pada kita? Tuhan
Tuhan Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dan ketika dia berbicara melalui mempelainya sebagai seorang